Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat di mana teman-teman berada. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai perkembangan ilmu manajemen. Kemudian kita juga akan bahas apa itu manajemen dan kenapa kita membutuhkan manajemen. Baik, langsung saja kita lihat di slide selanjutnya. Nah, sebelum kita berdiskusi untuk membahas apa itu manajemen, kita harus menjawab terlebih dahulu, kenapa kita membutuhkan manajemen, oke? Nah, kalau dilihat dari asal katanya, manajemen itu yaitu to manage, yang artinya adalah mengatur. Sebagai manusia, kita juga membutuhkan manajemen dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita perlu mengatur hidup kita sendiri, kita perlu mengatur bagaimana kita bertindak dan berperilaku agar kita bisa sampai pada tujuan yang ingin kita capai. Nah, dalam Islam sendiri kita juga diajarkan bahwa sebuah kejahatan yang terorganisir itu akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir, sehingga kita perlu mengetahui cara-cara untuk memanage sesuatu supaya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, jika dilihat di sini, kita perlu untuk menjawab beberapa pertanyaan ini terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah what atau apa yang diatur, ya. Nah, di sini kita mulai masuk pada manajemen di dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, yang diatur di dalam sebuah perusahaan adalah 6M. Apa saja 6M itu? Yang pertama adalah man atau manusia. Nah, kita perlu mengatur manusia atau karyawan supaya karyawan itu bekerja dengan baik dan benar. Nah, karyawan yang tidak diatur dengan baik atau tidak di-manage akan merugikan perusahaan. Nah, untuk mengatur karyawan biasanya di dalam sebuah perusahaan itu namanya manajemen sumber daya manusia atau kita bisa kenal dengan HRD ya, yang biasa merekrut seseorang. Nah, untuk M yang kedua adalah money atau uang ya. Nah, seperti yang kita ketahui, sebuah perusahaan bisa berjalan jika kita mengelola keuangan dengan baik. Bagaimana seorang manajer keuangan bisa mengalokasikan uang perusahaan dengan tepat, secara efektif dan efisien. Kemudian M yang ketiga adalah method atau cara bagaimana kita menjalankan sebuah perusahaan ya. Jadi menjalankan perusahaan itu juga harus diatur dengan baik. Kemudian M yang keempat adalah mesin. Nah, biasanya di perusahaan-perusahaan manufaktur beberapa alat atau mesin harus kita atur dengan baik, jangan sampai terjadi kerusakan atau permasalahan lainnya yang tidak kita inginkan. Kemudian M yang kelima adalah market atau pasar. Nah, biasanya seorang marketer harus pintar dalam membaca pasar. Jangan sampai barang yang kita jual, walaupun barang kita bagus, tapi salah sasaran, salah positioning, maka produk kita tidak akan dibeli oleh masyarakat. Dan M yang terakhir adalah material atau bahan baku yang harus kita kelola ya. Jangan sampai misalkan bahan baku tersebut bisa expired atau bahan baku yang kita pilih itu kurang berkualitas. Nah, sehingga yang di-manage oleh seorang manajer adalah 6M ini ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah why atau untuk apa 6M tersebut perlu dikelola dengan baik atau perlu diatur. Tentu saja jawabannya adalah agar lebih bermanfaat atau lebih berdaya guna. Coba kita bayangkan misalkan kita memiliki banyak dana, banyak uang, akan tetapi kita tidak bisa mengelola uang tersebut dengan baik. Tentu saja uang tersebut akan habis percuma atau sia-sia. Nah, sehingga kita atau seorang manajer itu perlu untuk mengelola keuangan dengan baik. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa yang akan mengelola atau siapa yang mengatur 6M tersebut? Nah, tentu saja di sini jawabannya adalah manajer atau leader yang mengatur 6M tersebut. Karena tidak seluruh orang yang ada di dalam sebuah organisasi itu memiliki kemampuan untuk mengatur. Sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang bisa
mengatur 6M tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara mengatur 6M tersebut? Nah, kita ada namanya fungsi-fungsi manajemen. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Jadi ada planning, organizing, activating, dan controlling. Nah, kemudian yang terakhir adalah di mana kita mengatur 6M tersebut. Karena kita berbicara manajemen dalam sebuah organisasi, tentu saja 6M tersebut yang tadi sudah kita sebutkan itu diatur dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian di sini ada beberapa definisi manajemen menurut para ahli. Saya ambil 3 saja yang biasa saya kutip atau saya baca bukunya. Di sini yang pertama adalah Mary Parker Follett. Nah, beliau mengatakan manajemen itu sebagai seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain. Nah, kenapa manajemen itu dikatakan sebuah seni? Karena tidak semua strategi dapat diterapkan dalam seluruh kondisi dan situasi tertentu. Nah, dibutuhkan kemampuan manajer untuk mengatur sesuatu agar lebih bermanfaat atau lebih berdaya guna. Nah, kemudian definisi manajemen menurut para ahli yang kedua yaitu dari Richard yang mengatakan manajemen sebagai pencapaian berbagai tujuan organisasional secara efektif dan efisien melalui fungsi organisasi. Kemudian Stephen Robin juga mengatakan hal yang sama, yaitu proses pengkoordinasian kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga dapat lebih efektif dan efisien melalui orang lain. Oke, itu beberapa definisi manajemen menurut para ahli. Kemudian Henry Fayol yang dikatakan sebagai bapak manajemen dunia itu menjelaskan fungsi-fungsi manajemen ada 5. Yang pertama adalah planning, yang kedua adalah organizing, yang ketiga commanding, yang keempat ada coordinating, dan yang kelima adalah controlling. Nah, kemudian fungsi-fungsi manajemen ini disederhanakan lagi oleh Josh Terry menjadi 4, dan yang kita kenal dan lebih populer yang 4 ini. Yang pertama adalah planning, yang kedua adalah organizing, yang ketiga adalah activating, dan yang keempat adalah controlling atau sering disingkat POAC. Nah, fungsi-fungsi manajemen ini diharapkan bisa membantu seorang manajer untuk mengelola 6M tadi. Nah, kita contohkan di yang bagian bawah. Di sini ada 6M atau input kita, yaitu tadi ya, man, money, market, material, method, dan mesin. Itu yang kita olah tadi ya, 6M, kemudian kita kelola melalui fungsi-fungsi organisasi. Ada planning. Planning ini merencanakan. Jadi kalau kita gagal dalam merencanakan, sama saja kita merencanakan kegagalan. Sehingga 6M ini harus direncanakan dengan baik. Saya contohkan misalkan manajemen sumber daya manusia. Jika mau merekrut seseorang harus ada perencanaan dengan baik. Kita harus identifikasi terlebih dahulu posisi apa yang kurang di dalam organisasi. Nah, sehingga ketika ada posisi yang kosong baru kita melakukan rekrutmen. Dan kita melakukan rekrutmen juga harus tahu spesifikasi yang kita butuhkan. Jangan sampai kita merekrut sembarangan orang, tahu-taunya tidak bisa bekerja dalam perusahaan. Nah, itu fungsi manajemen planning. Kemudian yang kedua adalah organizing. Nah, organizing ini kita harus mengatur siapa melakukan apa, ya. Jadi di dalam fungsi organizing, seorang manajer harus jeli dalam mengatur 6M tersebut. Jangan sampai kita menggunakan misalkan bahan atau spesifikasi yang terlalu tinggi sedangkan harga yang kita jual murah. Begitu pula sebaliknya, jangan sampai harga yang kita jual tinggi namun kita menggunakan spesifikasi yang rendah. Nah, sehingga perlu diatur ya, perlu adanya organizing. Kemudian yang ketiga adalah actuating. Nah, actuating ini di mana seorang manajer akan melihat apa yang sudah diatur tadi bekerja dengan baik atau tidak. Nah, dalam actuating ini bisa juga disebut dengan execution atau di mana 6M yang sudah kita pilih tadi, sudah kita atur tadi itu bekerja. Nah, dan yang terakhir dalam fungsi manajemen adalah controlling atau
mengevaluasi atau mengontrol apakah yang kita atur tadi bekerja dengan baik atau tidak. Jika tidak, apa yang kurang? Jadi controlling ini seperti trial and error. Jadi kita sudah mengelola dengan baik, sudah berusaha dengan baik, kita kontrol, kita evaluasi. Jika ada kesalahan, harus diidentifikasi kesalahannya di mana sehingga kita bisa memperbaikinya untuk produksi, untuk perencanaan selanjutnya. Nah, dari fungsi-fungsi manajemen ini akan menghasilkan performance atau kinerja. Nah, harapan seorang manajer 6M ini setelah dikelola melalui fungsi-fungsi manajemen, melalui proses input, kemudian proses, kemudian output, itu akan menghasilkan performance yang tinggi. Nah, jika performance-nya masih rendah, nah itu fungsi dari controlling. Kira-kira di mana harus kita kontrol. Nah, selanjutnya 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Yang pertama adalah pembagian kerja. Di dalam sebuah organisasi tentu saja seorang manajer tidak bisa melakukan seluruh kegiatan organisasi. Tentunya harus dibagi-bagi ya. Jadi harus ada pembagian kerja. Manajer melakukan apa, kemudian karyawan melakukan apa. Jadi jangan sampai seluruh aktivitas dalam organisasi dilakukan oleh satu orang. Nah, kemudian yang kedua adalah kewenangan. Nah, di dalam organisasi juga harus ada kewenangan. Siapa yang berwenang dalam mengurus urusan-urusan ini? Siapa yang berwenang dalam mengurus urusan-urusan itu? Nah, itu harus diatur dengan baik oleh seorang manajer. Kemudian disiplin. Nah, dalam organisasi kita harus menerapkan prinsip-prinsip disiplin karena kedisiplinan itu akan membentuk sebuah budaya organisasi. Kita contohkan misalkan lembaga-lembaga seperti perbankan itu tingkat disiplinnya harus tinggi. Misalkan bajunya harus rapi, hari Senin harus pakai baju apa, itu bentuk dari kedisiplinan dalam organisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah kesatuan perintah. Nah, ini juga harus jelas. Jangan sampai perintah yang diberikan kepada karyawan itu berbeda-beda sehingga karyawan bingung untuk mengikuti siapa. Nah, sehingga kesatuan perintah perlu diterapkan dalam sebuah organisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah kesatuan arah atau arahan. Jadi di dalam organisasi kita memiliki visi, misi, dan tujuan dari organisasi tersebut. Jadi kalau seorang manajer, karyawan, pimpinan, seluruhnya paham akan tujuan yang akan dicapai, maka arahan seorang manajer tentunya harus mengarah pada tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Tidak bisa arahan yang diberikan itu mengarah pada tujuan-tujuan pribadi seorang manajer saja, ya. Jadi harus mengarah pada tujuan organisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah memikirkan kepentingan umum. Jadi kita di dalam organisasi itu adalah kumpulan orang dengan tujuan yang sama sehingga banyak sekali terjadi konflik di dalamnya. Nah, maka asas-asas yang diambil adalah asas-asas untuk memikirkan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak. Nah, kemudian prinsip selanjutnya adalah remunerasi atau imbalan jasa. Jadi, di dalam organisasi jangan sampai kita tidak memberi upah atau gaji kepada karyawan kita. Bahkan di perusahaan-perusahaan atau di lembaga sosial sekalipun seperti lembaga filantropi seperti Lazismo, itu salah satu lembaga filantropi nasional, itu karyawannya juga harus digaji ya. Jadi imbalan jasa sangat penting untuk menggerakkan seseorang atau memotivasi seseorang dalam bekerja. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sentralisasi atau pemusatan. Nah, sebuah organisasi perlu adanya sebuah pemusatan karena karyawan yang di lini bawah itu akan mendengar apa yang dikatakan oleh pimpinan pusat gitu. Jadi harus ada pemusatan seperti perintah, seperti arahan, itu harus jelas. Kemudian yang selanjutnya adalah rantai komando. Harus jelas siapa memerintah siapa. Jadi misalkan kita bagi menjadi ada karyawan biasa atau karyawan lini di lapangan, kemudian dia akan diperintah oleh para manajer, kemudian para manajer akan diperintah oleh para CEO atau pimpinan perusahaan. Nah, itu rantai komando harus jelas di dalam sebuah organisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah keteraturan atau ketepatan. Jadi sebuah organisasi harus berjalan pada asas-asas ketepatan.
ya. Efektivitas harus dijaga di dalam sebuah organisasi. Jangan sampai kita menjalankan organisasi dengan cara yang sembarangan, ya. Jadi apapun yang kita lakukan, tindakan-tindakan yang kita lakukan di dalam sebuah organisasi itu berdasarkan ketepatan atau keteraturan. Nah, yang ke-11 adalah ekuitas atau keadilan. Nah, jangan sampai di dalam sebuah organisasi itu ada yang dirugikan, baik itu manajer, karyawan, bahkan karyawan kontrak itu harus kita perhatikan dengan baik supaya terjadi keadilan dan tidak merugikan pihak manapun. Nah, kemudian yang ke-12 adalah kestabilan posisi. Nah, kestabilan posisi ini dimaksudkan adalah jangan terlalu banyak adanya rotasi atau pergantian di dalam perusahaan. Biasanya rotasi itu dilakukan mungkin 2 sampai 5 tahun sekali. Jangan sampai dalam 1 tahun sudah beberapa kali rotasi dilakukan. Atau misalkan manajernya sering diganti-ganti. Nah, itu kurang baik di dalam sebuah perusahaan. Nah, kemudian yang ke-13 adalah inisiatif atau OCB atau extra role. Kita ini sebagai manusia hidup di dalam organisasi harus ada inisiatif. Jika ada sesuatu yang bukan tugas kita, seperti misalkan kita membantu teman kita. Nah, itu bukan bagian dari tugas kita, namun karena kita harus bekerja bersama di dalam sebuah organisasi harus memiliki inisiatif yang tinggi sehingga kita perlu untuk membantu teman kita tersebut yang membutuhkan bantuan. Nah, yang terakhir adalah kekeluargaan. Tentunya prinsip ini yang paling disukai oleh para manajer karena dengan prinsip kekeluargaan maka sebuah organisasi itu akan berjalan dengan baik karena prinsip kekeluargaan itu adalah prinsip yang saling melindungi satu sama lainnya. Kalau satu sakit, yang lain maka akan sakit. Sehingga terjadi keadilan dan komitmen bersama untuk memajukan sebuah organisasi. Nah, selanjutnya kita melihat di sini ada tingkatan manajemen dalam hierarki organisasi. Nah, di sini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama senior management, kemudian yang kedua adalah middle management, dan yang ketiga adalah operation management. Nah, di antara ketiga bagian ini memiliki karakteristik yang berbeda. Kita contohkan misalkan operation management atau karyawan biasa atau karyawan lapangan itu dia cara bertindaknya, cara memutuskan sesuatu itu harus terstruktur. Biasanya di dalam sebuah perusahaan itu ada standar operasional prosedur atau SOP. Jadi kalau misalkan kita sebagai konsumen, jangan kita marah-marah terhadap karyawan biasa atau misalkan satpam kalau di sebuah perusahaan. Karena satpam itu bertindak sesuai dengan prosedur yang ada. Tidak bisa kita marah-marah kepada satpam. Kemudian di atasnya itu adalah middle management. Nah, ini keputusan-keputusan yang dibuat itu bisa semi terstruktur, kadang fleksibel, kadang harus sesuai dengan aturannya. Nah, ini agak sedikit fleksibel. Biasanya seorang manajer, ya, manajer cabang atau manajer kantor itu biasanya keputusan-keputusan yang dibuat itu bisa lebih fleksibel dibandingkan seorang satpam. Biasanya kalau satpam itu menghadapi sebuah masalah, beliau akan menanyakan kepada manajer di atasnya. Yang ketiga, yang bagian yang paling puncak adalah senior management atau manajemen puncak atau manajemen senior. Nah, ini keputusan yang dibuat biasanya tidak terstruktur karena dia memiliki wewenang yang lebih besar, kemudian dia juga bisa saja berjalan tidak sesuai dengan SOP yang ada di situ. Karena seorang CEO itu bekerja tidak harus sesuai dengan SOP. Nah, kita contohkan di sini apa yang dilakukan oleh CEO misalkan. CEO itu bertugas adalah untuk memutuskan masuk atau keluar dari sebuah pasar. Misalkan kita memiliki perusahaan, kita mau ekspansi. Kayaknya ekspansi di Malaysia itu memiliki potensi yang bagus. Nah, itu adalah pekerjaan-pekerjaan dari CEO. Dia berpikir seperti itu, gitu ya. Kemudian yang middle management memikirkan bagaimana produk yang sudah kita buat ini bisa laku di pasar Malaysia. Nah, itu middle management yang berpikir seperti itu. Nah, kemudian yang operation management itu berpikir bagaimana turun ke lapangan
datang ke sana untuk menjual dan seterusnya. Nah, itu tugasnya sudah ada masing-masing sehingga tidak semua hal itu bisa dilakukan oleh senior manajemen saja, tapi membutuhkan middle management, membutuhkan operational management. Nah, ini yang terakhir bisa kita lihat di sini, fungsi seorang manajer atau pemimpin itu ada 4 bagian. Yang pertama adalah fungsi administratif atau biasa dikenal dengan manajemen tradisional. Jadi fungsi-fungsi administratif yang dilakukan oleh seorang manajer seperti misalkan memimpin rapat, kemudian tanda tangan ketika ada surat menyurat, itu namanya fungsi-fungsi administratif. Karena dia seorang manajer, ya dia yang akan memimpin rapat, dia seorang manajer, dia harus tanda tangan di dalam sebuah surat. Itu namanya fungsi administratif dari seorang manajer. Kemudian yang kedua adalah fungsi komunikasi. Nah, bagaimana seorang manajer itu bisa berkomunikasi dengan baik terhadap karyawannya, terhadap bawahannya, karena dalam membangun sebuah organisasi tidak bisa hanya mengandalkan fungsi administratif saja, karena bagaimanapun yang membantu kita, yang bawahan kita itu adalah partner bekerja kita untuk memajukan sebuah perusahaan, sehingga komunikasi antara pemimpin dan bawahan itu harus berjalan dengan baik. Dan yang ketiga adalah fungsi manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Nah, MSDM ini bagaimana seorang pemimpin harus mampu memotivasi karyawan, memberi pelatihan, memberi penggajian, kemudian memberi kepuasan pada karyawannya, itu namanya fungsi manajemen sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah membangun jaringan. Tentu saja kita sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk bisa hidup, sama saja dengan organisasi juga membutuhkan organisasi atau orang lain untuk bisa bertahan. Nah, di antara keempat fungsi tersebut, kita bagi menjadi ada 2 tipe manajer. Yang pertama adalah tipe manajer yang sukses. Artinya sukses itu karirnya cepat meningkat ya. Misalkan dia baru masuk jadi karyawan, kok tiba-tiba dipromosikan menjadi manajer, dipromosikan jadi manajer yang di atasnya, kemudian dipromosikan menjadi CEO, itu biasanya manajer yang sukses. Nah, manajer yang sukses ini biasanya fungsi yang paling banyak dijalankan adalah fungsi membangun jaringan. Dia memiliki jaringan yang luas, kemudian dia juga kenal baik dengan CEO, kenal baik dengan pemegang saham, biasanya itu adalah manajer-manajer yang sukses. Dia banyak membangun jaringan. Kemudian ada juga manajer yang efektif. Manajer yang efektif lebih banyak memainkan peran adalah fungsi komunikasinya yang lebih tinggi. Bagaimana dia membangun tim, bagaimana dia berkomunikasi dengan karyawan lain yang baik sehingga karyawan-karyawan itu merasa kejelasan, merasa dekat dengan pemimpinnya sehingga pekerjaan yang dijalankan itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh manajer, oleh karyawan, oleh organisasi. Nah, mungkin itu video singkat dari saya. Semoga video ini bisa memberi manfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa dalam video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.